Hai, Pedok Talk hadir untuk memberikan pertolongan pertama pada kebosanan buat kamu yang kangen banget sama MotoGP, tapi ini baru pertengahan Juli, baru ada race lagi di awal Agustus di Silverstone, ya kan? Tapi biarkan rider-rider itu bercumbu dan bercinta karena Alex Marquez udah gak jomblo lagi dan pacarnya cantik banget, gila. Terus ada juga tentang Toprak yang dia menyindir Ducati, katanya ntar ya, aku ceritain lagi. Terus ada juga jadwal MotoGP yang lagi-lagi direvisi. Ya ampun, kayak bikin skripsi aja revisi terus. Kita langsung gas dengan News Flash. Yang anget kita buka Pedok Talk kali ini dengan News Flash. Tapi jangan lupa ya, di episode kali ini kalian akan bisa menonton sekaligus mendengarkan interview aku dan Mas Joni Lonomulya dengan Veda Ega Pratama. Itu kan yang kalian tunggu-tunggu. Emang aku simpen nih, tapi masalahnya aku harus minta maaf sama kalian. Kenapa minta maaf? Ntar dulu ya, kita ngomongin News Flash dulu. Yang pertama tentang dibatalkannya Kazakhstan GP. Ini bukan berita baru, bukan berita yang mengejutkan maksudnya. Beritanya baru keluar hari Senin kemarin. Tapi ini tidak mengejutkan karena sebetulnya udah pernah aku bahas juga sama Mas Joni. Fasilitas di sana itu belum mumpuni. Jadi hotelnya juga belum ada. Jadi mau ditaruh di mana itu jurnalis, rider, kru dan semua orang yang akan datang ke sana, karena kan banyak ya, fasilitas belum ada, homologasi kayaknya juga belum keluar. Nah, akhirnya Kazakhstan GP jadwalnya akan digantikan dengan race di Misano lagi. Karena kenapa? Jadwalnya awalnya itu adalah ada race di San Marino e della Riviera di Rimini di Misano World Circuit Marco Simoncelli tanggal 8 September. Nah, harusnya habis itu Kazakhstan, tapi karena Kazakhstan batal, akhirnya tanggal 22 September race di hari itu akan diselenggarakan lagi di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Habis itu baru mereka langsung terbang ke Indonesia untuk race di Mandalika, gitu ceritanya. Jadi Misano tahun ini akan 2 kali. Tinggal kita tunggu kepastiannya apakah race di India jadi atau enggak. Jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak sih? Aku juga nggak tahu deh, belum confirm ya. Anyway, kita akan langsung lanjut ke Joan Mir. Joan Mir itu ternyata kalau misalnya kalian juga masih bertanya-tanya, kenapa sih dia tuh, Honda kan lagi jelek banget ya, kok ya mau-maunya perpanjang kontrak. Jadi ternyata terungkap dalam sebuah interview terbaru. Dia bilang, ya soalnya aku tuh nggak punya tawaran yang lebih baik daripada Honda, jadi ya udahlah, terima aja. Kasian juga Joan Mir ya. Terus ngomongin soal Joan Mir, tadinya aku berharap dia tuh ke Gresini Racing. Karena aku berharap dia bisa mengikuti jejaknya Marc Marquez, pindah ke Gresini supaya karirnya bisa bangkit lagi, ya kan? Juara dunia loh 2020. Tapi abis itu langsung karirnya kayak menurun gitu kan, apalagi pas udah di Honda. Nah, tapi masalahnya tidak semudah itu Folgoso. Kenapa? Karena Ducati juga lagi ribet, punya Fermin Aldeguer yang udah dikontrak, dan Om Mauro Grasili udah keburu ngomong, waktu itu kecepetan ngomong, Fermin Aldeguer akan naik ke Pramac. Tapi masalahnya Pramac ya pindah ke Yamaha. Ribet kan Ducati. Akhirnya sekarang apa? Sekarang harus menempatkan Fermin, nggak tahu nih apakah di VR46 Racing Team atau di Gresini Racing. Masalahnya adalah ada Franco Morbidelli juga, yang kalau menurut aku karena kedekatannya dengan Valentino Rossi, kemungkinan besar Franco Morbidelli yang akan ke VR46. Secara itu timnya Valentino Rossi kan, kemungkinan. Jadi Fermin Aldeguer bisa jadi akan ditempatkan di Gresini Racing bersama dengan Alex Marquez yang baru aja perpanjang kontrak dengan Gresini. Terus kira-kira dia akan dapat spek motor yang mana? Ya pasti yang lama lah, namanya juga anak baru ya kan, baru aja naik dari Moto2, jadi harus adjustment dulu dengan karakteristik mesin MotoGP yang udah pasti beda banget. Nah, jadi kayaknya sih iyalah ya, nggak mungkin ya 2025 ya dapat spek pabrikan, ya nggak sih? Nah, kenapa aku ngomongin soal spek pabrikan dan juga spek yang lama? Karena ini berhubungan dengan fakta yang baru terbongkar, yaitu perbedaan GP23 dan GP22. Kenapa? Jadi gini, aku tuh kan penasaran banget juga, kenapa nih kok GP23 yang dipakai sekarang nih gitu ya, sama Gresini Racing, sama VR46, itu kan kayak cuman Marc Marquez aja gitu yang bisa mengeluarkan
potensi yang dimiliki sama GP23. Itu pun sebenarnya nggak selalu mulus loh. Marc Marquez tuh berjuang banget untuk bisa menaklukkan GP23. Beda sama GP22 yang memberikan banyak kemenangan. Jadi gini ya, aku punya catatannya nih, bentar, biar nggak salah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingin, tahun 2023 itu ada 4 kemenangan dari tim satelit Ducati. Marco Bezzecchi menang 3 kali, Fabio Di Gia menang 1 kali. Sprint ada Alex Marquez menang 2 kali dan Marco Bezzecchi menang 1 kali. Terus tahun 2024 ini kalau kita bandingin belum ada kemenangan dari GP23. Podium udah, tapi belum pernah menang, ya kan? Baik di main race dan juga di sprint. Ya nggak? Kalau kayak gini kan kalian udah tahu dong bedanya, kok iya ya GP22 lebih unggul dibanding GP23. Kenapa? Ternyata Alex Marquez bukan sibuk pacaran aja kak, dia membuka tabirnya. Ternyata tuh ada bedanya, dan bedanya ini menurut aku signifikan banget ya. Selama ini aku pikir kalau misalnya pakai spek yang setahun lebih tua, kayak misalnya nih GP23 yang dipakai tahun 2023 yang lalu, aku mikirnya berarti GP22 itu adalah motor yang semuanya adalah teknologi yang dipakai sampai akhir musim 2022, sampai race di Valencia nih. Itu kan pasti dong dari awal musim 2022 sampai ke akhir musim di Valencia, itu kan pasti ada update, ada apalah segala macam, ada parts-parts baru atau mungkin fairing gitu yang ditambahin. Tapi ya udah, abis itu baru semua yang udah lengkap update-nya dan juga datanya GP22 dipakai deh tuh di tahun 2023. Aku mikirnya begitu. Kalian mikirnya sama nggak? Ternyata GP23 tidak seperti itu. Kalau GP22 memang bener mereka pakai spek dan upgrade yang terakhir sampai race di Valencia. Jadi benar-benar full satu musim. Sementara GP23 itu teknologinya adalah teknologi yang dipakai sebentar. Race Portimao 2023. Jadi ya emang bener-bener hampir setahun, ya kan? Bener-bener literally hampir setahun. Kalau GP22 itu kayak cuman selisih 4 bulan lah gitu sama spek yang pabrikan. Nah kalau ini bener-bener setahun, jadi signifikan banget. Nah jadi aku catat lagi ya. Oh ya, nih ya. Jadi yang mesti diingat adalah waktu pertengahan musim 2023, nih GP23 yang dipakai sekarang nih. Tahun lalu di pertengahan musim abis summer break kalau nggak salah itu ada upgrade fairing. Nah itu belum ada dari awal musim 2024 ini, belum ada di GP23-nya. Makanya nih kalau misalnya harapannya setelah summer break ini Alex Marquez juga bilang, ayo dong kita segera dikasih updatean yang terbaru, parts-parts yang terbaru supaya bisa dapetin potensi GP23 yang sesungguhnya gitu. Karena kan Peko Bagnaia juga bilang sebenarnya GP24 sama GP23 tuh bedanya nggak terlalu jauh, katanya begitu ya kan. Jadi itu sudah menjawab. Mudah-mudahan kalian nggak bingung dengerin penjelasan aku ya. Nah terus udah gitu yang selanjutnya adalah ini dari WSBK, World Superbike. Jarang-jarang ya aku ngomongin World Superbike ya, soalnya berhubung MotoGP lagi libur, aku juga gabut. Terus aku emang kemarin nonton juga Superbike, dan Toprak ini adalah salah satu rider Superbike yang aku juga suka banget karena man, dia di Yamaha itu bagus banget. Terus dia pindah ke BMW tuh jadi kayak gampang banget buat menang gitu. Dan yang menarik adalah kemarin tuh gini, kemarin kan racingnya di Donington Park. Jadi kemarin itu adalah kemenangan Toprak 7 kali berturut-turut, 7 kali, luar biasa ya. Dan ini adalah total kemenangannya 9 kali di musim ini. WSBK itu tinggal kalau nggak salah 7 seri lagi. Nah, yang menarik dari race di Donington Park kemarin adalah bagian yang ini. Nah, ini adalah saat dia selebrasi. Banyak yang nanya sama aku juga di DM kemarin, maksudnya apa sih mbak? Diukur-ukur segala macam, technical inspection tuh apa? Jadi, pas kalau nggak salah ya, pas di Super Pole race kemarin, jadi Ducati itu protes ke FIM. Itu kayaknya seat unitnya Toprak kerendahan deh, atau menyalahi aturan lah katanya kayak gitu, atau ketinggian ya, pokoknya intinya menyalahi aturan.
Jadi Ducati melayangkan protes ke FIM. Kemudian nggak ditemukan apa-apa, makanya Toprak itu nyindir Ducati dengan melakukan selebrasi yang mengukur seat unitnya. Pas ditanya, emang sebenarnya diganti apanya sih? Dia bilang bagian rearnya doang, nggak diapa-apain, nggak berubah apa-apa. Dan si Toprak tuh bilang, sebenarnya ya BMW yang aku naikin sekarang ini nggak selamanya bagus kok gitu, nggak semua sirkuit juga cocok. Kadang aku juga struggling, tapi aku selalu ngasih 100% saat race. Terus dia ngomong apa coba ke Ducati? Bukan cuma nyindir dengan selebrasinya dia. Dia ngomong gini, Ducati tuh kan udah menikmati bertahun-tahun menang dengan mudahnya, dengan gampangnya. Udahlah, santai aja. Toh hari ini aku bisa cepet, mungkin di race selanjutnya belum tentu kok. Toprak. Keren banget ya, tapi nggak nyangka karena ternyata sebenarnya tahun ini khususnya buat Alvaro Bautista menurut aku juga kok ternyata dia struggling ya gitu kan, malah bagusan Bulega ternyata ya gitu. Dan aku pikir tahun ini tuh masih didominasi sama Alvaro Bautista karena ya kan Toprak dengan BMW-nya juga aku tidak mengharapkan dia bisa segila ini gitu performanya, tapi luar biasa Toprak dan juga sindirannya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung masuk aja ke interviewnya Veda Ega Pratama. Tapi nah ini nih yang aku harus minta maaf sama kalian. Jadi Veda ini kita minta interview itu buru-buru sebenarnya. Pas banget dia lagi pulang ke Indonesia. Nah, aku minta tolong Mas Joni untuk Mas Joni, ayo dong kita kejar Veda Ega Pratama. Terus udah gitu, udah nih berhasil. Tapi sayangnya waktu kita lagi rekaman, suara oke, aku sama Mas Joni aman. Veda juga sempat aman tapi hanya di beberapa detik terakhir. Jadi mohon maaf banget kalian cuma bisa mendengarkan suaranya Veda. Tapi nanti insya Allah kalau aku ketemu Veda, aku akan ulang lagi interviewnya. Aku akan tanyakan hal-hal yang lain. Tapi sebenarnya meskipun sinyal di rumahnya Veda kayaknya kurang bagus, jadi makanya gambarnya tuh benar-benar hilang, nggak ada sama sekali, nggak ke record. Jadi mohon maaf banget ya gitu. Tapi aku juga baru ngecek lagi sayangnya, mohon maaf banget. Jadi kalau ditanya buat apa internet cepat ya buat ini, tolong deh, oke? Jadi silakan dinikmati, tapi sekali lagi aku mohon maaf atas masalah teknis yang dialami. Tapi anggap aja kalian lagi dengerin radio ya, dan puas-puasin lah ngeliat muka aku sama Mas Joni, oke? Tapi aku janji insya Allah nanti aku akan ketemu Veda lagi dan aku akan interview langsung Veda buat kamu. Jadi sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, oke? Terima kasih banyak udah nonton. Kita langsung cek aja interview dengan Veda berikut ini. Hai, ini tuh sesuatu yang ditunggu-tunggu banget di Pedok Talk. Jadi banyak yang nulis di kolom komen kita, bilangnya katanya Mbak Lucy, ayo dong ngomongin soal Veda Ega Pratama. Pokoknya kalau nggak Mario Aji, Veda Ega Pratama. Terus udah gitu aku bilang, aku tuh udah sering ngomongin ya Mas Joni ya gitu, mulai dari zaman di Asia Talent Cup sampai akhirnya sekarang di Red Bull Rookies juga ngomongin juga gitu. Tapi durasi kita ngomongin MotoGP itu udah panjang banget. Terus udah gitu Veda ini juga banyak kegiatan. Sampai akhirnya nih sekarang nyolong-nyolong. Kemarin abis di Asen, sekarang dia sudah hadir di Southern Mountain alias di Gunung Kidul. Tempatnya Veda ini namanya Veda gitu ya. Dan ini kehormatan banget kita bisa kehadiran Veda Ega Pratama. Veda apa kabar? Terima kasih loh Veda udah alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kita ikut bangga ngelihat perkembangannya Veda gitu. Aku pertama kali banget ketemu Veda tadi sebelum kita mulai rekaman. Kita pertama kali ketemu itu di Riders Parade MotoGP waktu pertama kali ada MotoGP di Mandalika. Aku inget tuh itu lagi hektik banget ya Veda waktu itu. Terus pokoknya tiba-tiba, ayo ini interview, Veda tuh didorong gitu ke aku gitu. Ini siapa gitu? Ini Veda Ega Pratama. Oh oke, gitu kan. Aku inget banget Veda tuh masih kecil banget, Mas Joni ya. Iya. Tapi kiprahnya luar biasa banget dan aku ngikutin kamu banget di Asia Talent Cup gitu. Mas Joni, kamu dulu sebagai pembuka, monggo silakan pengen nanya apa sama Veda. Sebenarnya kan ini agak sedikit lompat setelah Veda tampil maksimal di Asian Talent Cup, membuat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menang Asian Talent Cup.
langsung ke Red Bull Rookies. Dan ternyata di debutnya tampil luar biasa. Rahasianya apa sih, Fed? Mengingat kan selama ya sebagai rookies kan belum pernah tahu apa sirkuit Jerez, Mugello atau Asen, tapi kemarin ngeliat tuh tampil sangat luar biasa. Rasanya apa, Fed? Hmm. Ya, kalau saya sih ya latihannya rahasianya apa ya? Ya cuman latihan kayak biasanya aja. Kayak Ya biasa ya, kali soalnya mungkin. Mas Joni tuh mungkin maksudnya gini, Fat. Kayak aku tuh ngeliatin kamu di Asia Talent Cup gitu ya. Kayak dia mah kayak udah sering nih race di sini. Bener gak sih Mas Joni? Tahu gitu Iya itu angle-nya, apa maksud aku. corner mana kamu bisa overtake segala macam. Udah kayak ini bukan pertama kalinya gitu kamu race di situ ya kan, Mas Joni? Iya. Kayak sesuatu yang udah sangat familiar gitu buat kamu. Enggak kan kalau angkatan kamu kan Ya, biasanya aku nggak tahu main game atau apa, jadi ngapalin sirkuitnya tuh dengan hal yang sangat berbeda gitu dengan ya istilahnya kan kalau saya angkatan bapak kamu gitu yang bener-bener mesti ngelihat sirkuitnya, ngejajal sirkuitnya baru ketahuan. Nah kalau kamu nih ya baru pertama kali tampil langsung buset udah bisa berani ngelawan pembalap-pembalap yang notabene kayak Salmonella, kayak Piquet tuh yang udah sampai 2 dan 3 tahun berkiprah di Red Bull Rookies gitu loh, gak ada. rahasianya ya kalau beradaptasi sama sirkuit ya lihat dari video, terus lihat Mm-mm. video-video Red Bull Rookies tahun-tahun kemarin dan tahun-tahun Hmm. sebelumnya, dan ya di waktu di latihan dicoba apa dicoba untuk improve di setiap sesi. Oke. Nah, Veda, aku tuh penasaran ya gitu. Kamu sekarang umurnya berapa sih? 15 tahun ini Sama 16 dong. tahun. 5. Oh, 16. Ya, November ya, November 15. 16. Ya. 16. Oke. Makanya harus nunggu sebelum nanti bisa naik ke Moto3 gitu ya Mas Joni ya? Iya, makanya kan sebenarnya kemarin itu project sepeda ini dikemas sedemikian rupa untuk bisa dapat pembalap muda. Hmm. Nahasnya si pihak Vim dan Dorna malah menambah umur lagi. Makanya jadi Veda tuh udah disiapkan sedemikian rupa bisa ikut di jenjang Eropa dengan kondisi saat ini. Jadi dia harus tampil ya di Red Bull Rookies. Makanya sempat saya kemarin tuh kan ngobrol juga. Sayang banget nih Veda harus ke Red Bull Rookies. Kenapa nggak ke Vim Junior juga? Karena faktor umur itu juga sih. Jadi membuat Veda harus benar-benar hanya bisa tampil di Red Bull Rookies. Oke, Veda, kan nggak banyak ya rider Indonesia yang bisa berlaga di ya ajang internasional gitu kayak kamu kemarin di Asia Talent Iya, Cup, terus sekarang dari Red Bull Rookies juga. Dan kamu tuh jauh loh dari keluarga. Ya nggak sih Iya. gitu. Kesulitan apa sih yang kamu rasain? Karena gini, kamu tuh masih muda banget, baru mau 15 tahun. Jauh-jauhan, terus di sana sama orang yang nggak ngomong bahasa Indonesia, ya toh gitu. Jadi pasti juga susah Betul. gitu buat kamu, kangen masakan ibu kamu mungkin gitu, masakan rumah, masakan Indonesia. Kita tuh orang Indonesia kan gampang homesick gara-gara makanan ya nggak sih? Gitu. Apa sih, Veda boleh iya. cerita nggak apa tantangannya buat kamu yang semuda ini? Kalau ngomongin sekolah nanti dulu nih, tapi kita ngomongin kamunya dulu deh. Ya kan, menjawab kerinduan kamu sama Indonesia gitu, sama keluarga, sama makanannya, sama temen-temennya. Gimana sih, Veda? Boleh cerita nggak? Ya kalau makanan pastinya kangen banget sama makanan Indonesia sih. Kayak pas di sana tuh terakhir pengen banget makan soto gitu. Wah, Tapi ya gimana Nggak ada. nggak ada gitu ya. Terus kalau keluarga sih ya pastinya sering telepon juga gitu sih. mm-mm. Kalau yang Oke. lainnya nggak Kalau ada. temen-temen gimana kan bahasa Inggris nggak baik, bahkan bahasa Inggris loh. Kemarin kebanyakan kan bahasa Spanyol, bahasa Italia gitu ya gitu. Yang Inggris juga Inggrisnya ya gitulah gitu. Kehidupan di pedok tuh kan kayak gitu ya. Kebanyakan ya didominasi Italia sama Prancis. Nah, bahasa sendiri kamu kayak lagi kalau punya unek-unek gitu, aduh ini nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa gitu kan? Gimana? Ya gimana lagi di sana pakai bahasa Inggris ya. Ya, Hmm. ya saya pakai bahasa Inggris. Nah, dan ya lama-kelamaan juga lebih enak juga pakai bahasa Inggris ngobrol sama teman gitu.
Oke, Mas Joni, ayo Mas Joni, pengen apa yang pengen ditanya? Kita sering banget ngobrolin Veda nih soalnya. Ini nih, Fet, kan kalau katamu bilang bahasa Inggris. Nah, di Red Bull Rookies ini ada temen yang deket nggak? Mungkin ngobrol atau mungkin bercanda-bercanda atau gimana nih di Red Bull Rookies? Karena agak beda kan kalau dulu di Asian Talent Cup minimal kulturnya masih sama dan beberapa sirkuit masih deket lah dengan Indonesia. Nah, ini di Eropa. Ada temen yang kamu Ya. deket nggak di Red Bull Rookies Cup 2024 ini? Kalau di Red Bull Rookies ya Jack Ripat dari Thailand karena dia juga Heeh. balap di Asia Talent Cup juga, terus dia eh, apa kayak jadi satu gitu sama saya mekaniknya juga bareng terus dari hotel ke sirkuit satu mobil juga gitu. Jadi paling deket ya dia. Jack Oke, Ripat ya. mm Iya. Veda, aku tuh penasaran ya gitu. Tadi Mas Joni tuh ngasih bocoran, katanya ini kan ngomongin sekolah juga. Veda ini kan di usia yang masih sangat muda, yang kalau umurnya Veda itu berarti masih bener-bener mikirin sekolah. Sekolah tuh jadi nomor satu banget. Tapi kita juga sama-sama tahu gitu ya Mas Joni, kalau rider-rider MotoGP aja itu sekolahnya semua rata-rata homeschooling. Karena Nah, kompetisinya kan nggak bisa, ya nggak ketat. bisa sekolah dan kompetisi itu harus diakalin lah gitu. Nah itu Veda sendiri Betul. ngadepinnya gimana? Kalau kalau saya sekolah tetap sekolah, tapi kalau ya kebetulan sekolah juga mensupport saya di balapan Heeh. dan kalau lagi balap ya saya fokus balap terus kalau lagi di Indonesia pulang ke rumah ya saya tetap berangkat ke sekolah. Oh gitu, luar biasa ya. Tuh tetap sekolah loh. Jadi kalau misalnya pedok kru yang lagi nonton, males-malesan gitu ya. Ini kebayang Veda jadwalnya kayak apa. Nah, Veda mungkin bisa cerita sama kita kali ya, Mas Joni, yang aku penasaran. Jadwal kamu latihan itu kalau lagi race weekend deh gitu. Itu ngapain Wah, aja? Dari berapa udah mulai bangun, persiapan, latihan gitu-gitu. Pengen tahu deh, Ved. Kalau race weekend ya untuk kayaknya nggak ketat-ketat banget sih tapi ya biasanya Rabu berangkat dari Indonesia atau mana terus Kamis tuh pokoknya udah di sirkuit semua. Kamis itu Iya. acaranya track walk di sore. Terus pulang, terus hari Jumat mulai latihan itu berangkatnya pukul 9-an lah. Terus sampai malam pulang. Terus Sabtu, Sabtu itu nggak terlalu ini sih. Ya Sabtu nggak terlalu padat soalnya padat. biasanya race-nya sore jam Hmm. jam-jam 5 mungkin. Jadi tapi tetap harus berangkat jam 9 soalnya mekanik harus sampai sirkuit jam 9 buat Hmm. apa prepare motor. Kalau Minggu biasanya pagi banget jam 6 itu harus udah berangkat terus jam setengah Hmm. 7 sampai ke sirkuit. Karena race-nya biasanya pagi, tapi kebetulan kemarin di Belanda race-nya sore juga. Sore juga Oke. lebih lebih santai gitu ya waktu itu ya. Oke oke. Ayo Mas Joni, kita mau tanya lagi apa nih? Masih banyak. Aku mau nanya, kan ya kalau Red Bull Rookies-nya memang libur nanti sampai Agustus, tapi ternyata untuk di Indonesia ini kamu akan ikut Mandalika Racing Series dan juga ARC. Hmm, Tapi itu kan motornya iya, beda-beda tuh. Nah, Mm-mm. kira-kira iya. apa kendalanya dan apa yang harus Veda lakukan untuk bisa beradaptasi dengan motor yang beda-beda ini? Ya, besok ada race Mandalika Racing Series ya tentunya dari motor kecil ke motor besar di 600 ya masih sedikit adaptasi dan persiapannya ya sebelum balapan minggu depan ada waktu seminggu latihan dan ya saya latihan pakai motor CBR 250 eh, dan Oh, oke. ya bagaimana caranya pokoknya harus cepat beradaptasi sih buat besok minggu depan dan balapan ARR sih. Veda tuh emang karena masih muda ya gitu. Kalau kita udah kebanyakan mikir Mas Joni ini adaptasinya gimana, ini. Veda tuh dari tadi kita Iya, tanyain gimana sih? Susah nggak? Enggak, ngomong bahasa Inggris ya ngomong aja enggak, dalam
Adaptasi motor gimana ya? Udah adaptasi aja, latihan seminggu ya udah. Itu bedanya mentalitinya kalau masih muda sama udah tua kayak kita. Kita kebanyakan mikir kalau Veda nih masih muda. Jadi nggak tahu deh gitu. Enak kan? Sebenarnya kita bisa belajar dari Veda itu. Sikat Betul, aja dulu betul. baru mikirnya nanti gitu ya Veda ya gitu. Nggak kebanyakan Iya. mikir. Itu Ya, soalnya ya. tercermin di karakteristiknya Veda kalau lagi race dari zaman di Asia Talent Cup. Aku aja kalau ngeliat kamu mau overtake nih Veda, aku ya bisa lo ternyata. Ya kan? Tapi itu yang menurut aku berbeda Veda sama rider-rider. Wah, halo. Ya menurut aku nggak apa-apa, Halo. santai, bukan di TV. Gak apa-apa, santai. Iya, bukan gak apa-apa. Ajakin aja, Fet. Boleh. Oh, Jadi ini nih. gini sebenarnya. Ini Diandra. Halo. Rame banget. Tapi gini, sebenarnya kalau aku boleh bilang gitu ya, apa yang membuat aku mengagumi Veda? Karena sebetulnya aku sering bilang sama Mas Joni nih, cara Veda overtake itu tidak seperti rider-rider Indonesia pada umumnya. Beda gitu ya. Bukan nekat, tapi emang kayak pas banget gitu. Itu yang selalu aku lihat gitu. Nah, tapi Veda aku tuh penasaran sebetulnya. Kamu kan di pedok ketemu rider MotoGP mah udah biasa. Siapa yang Iya. menginspirasi kamu rider? Boleh yang sekarang ada di grid, boleh juga yang udah pensiun mungkin atau legendnya gitu. Siapa sih yang menginspirasi kamu rider MotoGP atau mungkin Superbike atau siapapun? Kalau dari dulu sih rider idolaku ya Casey Stoner Wah, dari kecil saya sering nonton dan saya suka riding stylenya, saya suka cara cara dia bawa motornya gitu sih. Casey Kenapa? Stoner. Apa yang menarik dari Casey Stoner? Pengen tahu deh. Dulu tuh waktu kecil nonton Casey Stoner yang apa bisa belok sambil nge-slide itu kayak keren banget. Riding stylenya juga zaman dulu udah udah keren lah di tahun-tahun dulu. Ini old school banget ya, Mas Joni ya. Sukanya Veda ngeliatin rider yang kalau lagi cornering pakai sideways gitu ya. Cie. Senangnya yang old school. Kalau yang sekarang siapa Veda? Di grid yang sekarang yang menurut kamu suka riding stylenya? Lu Nge-freeze nih. Nge-freeze nggak Mas Joni? kok connecting nih yuk? Ada Wifi, ada wifi. Veda kayaknya tuh. Di Oke. wifi di. Vedanya nge-freeze. Coba ya. Nggak apa-apa deh. Tapi emang seru ya Mas Joni. Jadi Veda ini dari pilihan ridernya Casey Stoner emang nggak biasa sih. Ya nggak? Nanti Menurut aja. Mas Beda gitu loh, iya. Aku pikir malah Mark Marquez, malah. Habis Mark Marquez kan ini banget kan sama Veda tuh. sama, iya kan? Aku penasaran juga dia pernah ngobrolin apa sama Mark Marquez coba. Pasti Itu aku mau beda. nanya itu. Ya, nah ntar abis ini kalau dia bisa dia Iya, terkonek iya. lagi. Tanya ini aku masih keep rolling aja. Jadi coba ya, ini kita coba cek Veda apakah masih bisa nyambung atau ya Veda. Ini iya. Nah, Maaf putus-putus bisa. ini. Gak apa-apa. Bentar lagi juga udahan kok ini. Veda, aku tuh cuma pengen tanya ini, kalau rider yang ada di grid sekarang yang menurut kamu riding style kamu suka banget siapa? Yang di tahun ini. Tahun ini Iya. di Ini 2024 dong. siapa? Tahun ini Akusta sih ya. Aku seneng riding stylenya Akusta kalau di tahun ini. Sama aku juga. Tapi Bagnaya juga keren. Soalnya dia bisa apa kayak bawa motor dia bener-bener anteng gitu kalau bawa motor Bagnaya. Tapi kalau keren Akusta. Oh iya betul. Apalagi sebenarnya Peko kemarin di Asen ya itu nggak ada lawannya ya kan dia bisa cakep gitu. Move-nya tuh cantik banget emang di Asen. Tapi emang Acosta setuju. Berarti kita paham nih. Mas Joni tadi pengen nanya apa? Ayo silakan. Sebagai Aku kirain malah ke Mark Marquez karena kan sering ketemu Mark Marquez dan bahkan Mark Marquez itu begitu istilahnya ya mengidolakan tanda petik kamu gitu sampai ketemu sama kamu, kalau apa sama kamu, kirain Mark Marquez. Nah, kalau menurut kamu sendiri Mark Marquez gimana? Kalau menurut saya ya Mark Marquez keren juga tapi kayak kalau
Keren juga sih sebenarnya, tapi ya gimana ya ngomongnya? Ini jangan udah karena Kayak udah lebih pindah kota. keren Akosta gitu. Oh iya Agak bener. apa ya? Tapi Kenapa? iya, sebenarnya Pedro Acosta sama Marc Marquez itu kan dibilangin ya, Pedro Acosta aja dibilangin the next Marc Marquez gitu kan. The next Tapi Mark, yes. Marc Marquez sekarang pindah motor, gaya balapnya dia, riding style-nya juga beda ya kan, Veda? Sementara Iya, iya. mungkin kalau Acosta lebih old school lagi. Jadi emang nyambung tuh Mas Joni kayaknya tadi. Ya, Veda suka Casey Stoner, sekarang suka sama riding style-nya Pedro Acosta dan memang sebetulnya kayaknya dicontoh nih. Kamu pernah nanya tips gitu nggak sih, Veda? Misalnya sama Marc Marquez gitu, gimana sih nih caranya minta tips gitu kan? Kamu kan pasti secara masih muda, ketemu mereka tuh nanya apa sih gitu? Minta diajarin kah atau apa gitu? Dan mereka mau jawab nggak? Enggak sih, sampai Oh saat ini enggak. belum pernah, belum pernah tanya oh, gitu. Tapi pengen tanya, tapi gimana ya? Jarang. Kalau ketemu cuman buat foto aja gitu. Oh gitu. eh, Sekarang Mas Joni, aku pengen oke. ini ya. Nanti siapa tahu Mas Joni atau aku gitu bisa ke media center dan ketemu sama ridernya. Siapa satu rider MotoGP ini pertanyaan terakhir nih. Satu rider Iya, MotoGP yang pengen kamu tanya dan pengen tanya apa? Nanti kan ini direkam gitu. Kamu iya. pengen apa? Dan ke siapa? eh Tanya ke mungkin Bagnaya ya. Pengen Oh, Kenapa dia bisa di race tuh aku sering lihat dia bisa apa pace time-nya dari start sampai finish itu bisa bisa sama terus, hampir sama terus. Sedangkan banyak kan gripnya menurun, bener. tapi dia bisa motornya anteng banget, terus time-nya bisa sama terus. Gimana dia ngontrolnya itu? Nah, gimana cara ngontrolnya ya? Oke, oke. Nanti berarti utang ya kita Catat, Mas Joni. catat. Kita Iya. catat, insya Allah kalau kita ketemu, ada rezeki ketemu sama Peko Banyaya di media center, mungkin nanti kalau nggak di Mandalika ya di Sepang gitu ya Mas Joni ya. Gitu nanti kita Oh, bilang ini pertanyaan dari Veda Ega Pratama, mohon dijawab. Dan nanti kita kirim rekamannya dari Peko Banyaya buat Veda. Janji, Ved, oke? Oke. Oke, Veda, terima kasih banyak buat waktunya. Kita udah Oh seneng iya. banget Veda menyempatkan waktu buat ngobrol sama Mas Joni, sama aku juga. Good luck buat semuanya, semoga Ya. lancar. Mas Joni ada yang mau ditanya lagi nggak nih sebelum aku tutup? apa ya? Itu sih katanya lagi nyari sekolah ya. Emang sekolah yang kemarin kamu ilangin kemana? Hah, Enggak. kenapa emang? Enggak, kalau kemarin kan SMP ya. Terus Mm-mm. SMP-nya udah Oh, selesai, sekarang SMA Oh, anak baru SMA. baru nyari. Oh, gitu. anak Habis, Iya. kalau kamu sekolah. manggil bapakmu itu apa? Papa, ayah, bunda, Ayah, papanda? Oh iya. ayah. Ini ayah juga masih Tapi sibuk kok, balapan juga ya? iya kalau Ayah, ketemu, coba iya anaknya malam. pulang, ayahnya balapan. Iya, Kalau ayah nggak kangen kamu nanti ketemu malam ayahnya nggak berangkat. kangen? Oh gitu. Enggak. Kangen, kangen ada lah kangen. Enggak, biasa aja katanya habis berkeseringan pergi ya kan. Fat, kamu tuh di rumah ya. Di rumah itu berarti dalam 1 tahun total-total tuh kurang lebih berapa lama sih? Di Se- rumah, du- ya 2-3 bulan nggak kali. tahu Cuma ya. 3 bulan Tapi ya? ya 3 bulan? Ya, 3 bulanan ya? Enggak ya? lebih, lebih. 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 Oh lebih, ya masih Lebih. belum. Nanti kalau udah, tapi ya pokoknya aku berharap banget. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab pertanyaan banyak rakyat Indonesia yang Amin. pengen banget lihat ada rider Indonesia di MotoGP. Karena kalau aku Amin. yakin banget sama potensi kamu. Pokoknya pesan kita nih, emang dasar orang tua ya, dikit-dikit pengen kasih pesan ke Mas Joni. Jadi eh, mudah-mudahan kamu selalu ketemu sama tim yang baik, mekanik yang kompak, terus juga ketemu sama teman-teman yang benar-benar selalu menjaga kamu di jalan yang benar gitu. Karena kan sebenarnya ini adalah dunia yang sangat penuh dengan godaan juga ya Mas Joni ya gitu. Udah pasti banyak banget tantangan, tapi godaannya juga apalagi kalau kamu udah punya prestasi yang luar biasa. Jangan sampai lupa pokoknya. Kan gitu. Pokoknya Veda sehat-sehat, good luck buat semua rencananya. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Oh, Kita segera ketemu ya mudah-mudahan ya. iya, iya.
Terima kasih Ah, banyak. ini dong, salam buat Pedok Crew. Jadi banyak banget nih yang minta disalamin buat kamu. Bilang aja Pedok Crew, jangan lupa buat nonton Pedok Talk dan selalu dukung Veda Ega Pratama. Ayo Vet. Oh ya. Ya, jangan lupa untuk selalu tonton Pedok Talk dan jangan lupa juga untuk selalu dukung saya, Veda Ega Pratama. Cakep. Oke, ini aku matiin dulu. Terima kasih banyak.